Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berjalan hingga saat ini. Memasuki akhir bulan September 2021 ini, pembangunan fisik stadion terus menunjukkan gambaran yang sangat signifikan dan progresif. Setelah mengalami beberapa kali kemerosotan jalannya kegiatan pembangunan konstruksi, total progres pengerjaan saat ini sudah mencapai 71% secara keseluruhan dan telah memasuki minggu ke-108. Persentase nilai progres realisasi berdasarkan perhitungan KSO data yang diupdate oleh PT Wika Gedung, yakni untuk planning rencana 71,51%, realisasi 71,75%, dan deviasi sekitar 0,23%. Persentase perhitungan angka KSO ini terbilang sudah mengalami peningkatan yang sangat drastis. Setelah sebelumnya pada minggu ke-100 angka deviasi mencapai 16,5%. Capaian progres proyek Jakarta International Stadium saat ini mengalami deviasi hanya sebesar 0,23% dari rencana sebesar 71,51%. Angka persentase realisasi hanya minus 0, sekian persen dari rencana, sehingga progres berjalannya konstruksi pembangunan sudah mulai terbilang normal. Walau saat ini situasi masih di tengah pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih diberlakukan, namun tidak menghambat progres berjalannya pembangunan. Kegiatan pembangunan Jakarta International Stadium saat ini dilakukan secara simultan, mulai dari yang teknis sampai non-teknis, yang meliputi penyelesaian pemasangan atap hingga tribun penonton. Salah satu fasilitas di Jakarta International Stadium yakni lapangan latih sudah rampung dikerjakan dan dapat digunakan pada September ini. Progres pembangunan stadion yang akan menjadi stadion sepak bola terbesar di Indonesia ini akan terus diusahakan untuk dikebut pengerjaannya. Setidaknya target penyelesaian bisa dikejar untuk rampung pada akhir 2021 mendatang dari segi fisik tribun. Adapun fokus pekerjaan saat ini, yakni masih berkutat pada pekerjaan bekisting balok sisi timur, bekisting balok miring tier bawah tribun timur, precast tribun timur, lantai konkor zona timur, pekerjaan bekisting balok perimeter sisi selatan, precast tribun selatan, pengerjaan lantai konkor zona selatan, pekerjaan bekisting balok perimeter sisi barat, bekisting balok miring tier bawah tribun barat, precast tribun barat, pengerjaan lantai konkor zona barat, bekisting balok perimeter sisi utara, precast tribun utara, lantai konkor zona utara, pekerjaan bekisting plat area blockout yang mulai dilakukan pengecoran kolom, pengerjaan jembatan menuju lantai konkors yaitu ram barat, railing pembesian sebagai pagar pembatas bagian ram timur, pengerjaan plafon area interior stadion, pekerjaan instalasi kabel tray, instalasi plumbing, instalasi ducting heavage, pekerjaan finishing lantai dasar homogenus, serta saat ini fokus pekerjaan antara lainnya yakni pemasangan temporary support untuk pekerjaan space frame atap, dan juga pekerjaan pemasangan track beam balok utama penyimbang rangka utama atap, lalu diikuti dengan pekerjaan secondary beam yaitu melengkapi rangka space frame maupun gording. Setelah melalui pekerjaan yang cukup krusial pada saat lifting rangka atap ke kolom utama, kini pengerjaan di bagian cover pelindung Jakarta International Stadium sudah memasuki tahap akhir. Pembuatan jalur rel untuk mesin penggerak buka tutup atap pada bagian track beam sudah hampir selesai. Instalasi rangka space frame juga sudah hampir memenuhi rongga atap. Nampak terlihat pintu gate menuju lapangan utama Jakarta International Stadium sudah terlihat bentuknya. Tak hanya itu, mock-up pemasangan single seat juga telah dilakukan. Serta uji coba pemasangan lampu pada bagian panel fasad juga telah diterapkan. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro bersama KSO pelaksana proyek Jakarta International Stadium terus mengakselerasi pembangunan stadion. Salah satu milestone terdekatnya yakni pemasangan rumput hybrid di lapangan utama. Pemasangan lapangan rumput di stadion utama diharapkan pada penghujung tahun ini Stadion Utama Jakarta International Stadium sudah bisa digunakan.
Proyek Manajer JIS Adi Wibowo mengatakan sebelum menggelar rumput hybrid di lapangan utama didahului dengan pengerjaan konstruksi lainnya untuk memperkuat struktur lapangan sekaligus memenuhi standar FIFA. Oleh karena itu, pengerjaan tersebut menjadi tidak sederhana, termasuk harus didahului dengan uji coba pemasangan rumput. Dan nampak terlihat gulungan rumput hybrid dari lapangan nursery sudah mulai digelar pada lapangan utama. Adapun kelebihan rumput hybrid, lapangan dapat digunakan hingga 1000 jam pertandingan. Bila dibandingkan dengan hanya menggunakan rumput natural, kualitas ketahanannya hanya mampu dipakai hingga 300 jam pertandingan. Selain itu, rumput hybrid memiliki daya serap air yang baik. Artinya, air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah rumput. Sesuai standar FIFA, genangan air di lapangan Jakarta International Stadium dirancang tidak lebih dari 10 detik dalam menampung air di atas permukaan rumput. Tak hanya itu, penggunaan rumput hybrid Jakarta International Stadium pun berdasarkan hasil studi banding dengan sejumlah negara yang telah memiliki stadion berstandar FIFA seperti di Singapura, Inggris, dan Spanyol. Benefit lainnya, penggunaan rumput hybrid membuat biaya pemeliharaan lebih efektif. Hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari FIFA. Keunggulan lainnya, rumput hybrid sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir. Hal ini menjadi pertimbangan utama sebab lokasi Jakarta International Stadium berada tidak jauh dari pesisir pantai utara Jakarta. Terlebih lagi, rumput hybrid akan menjadi tren lapangan sepak bola modern di masa depan. Itu sebabnya, Jack Pro memilih menggunakan rumput hybrid di Jakarta International Stadium sebagai perbandingan stadion-stadion di Eropa. Seperti Allianz Arena Stadium milik klub raksasa Jerman FC Bayern Munchen, Wanda Metropolitano Stadium di Madrid, Spanyol, hingga Tottenham Hotspur Stadium London di Inggris, yang juga menggunakan rumput hybrid. Untuk kedepannya, Jack Pro masih akan terus berfokus untuk pengerjaan area landscape stadion, fisik tribun, dan juga pada bagian cover pelindung atap Jakarta International Stadium. Itulah tadi sedikit update dari pembangunan Jakarta International Stadium September 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadion lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect.